Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kejahatan pencurian yang terjadi di Kanada. Yang katanya sering sekali terjadi tindak pencurian mobil. Bahkan ada yang mengatakan satu mobil dicuri tiap menit di Kanada. Mengapa Kanada jadi pusat mobil curian sedunia? Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Data yang dirilis Interpol pada 22 Mei 2024 menunjukkan Kanada masuk ke dalam 10 negara terburuk dalam kasus pencurian mobil dari 137 negara di dunia. Diperkirakan lebih dari 200 kendaraan dicuri di Kanada setiap minggu. Tak hanya dicuri dan dijual di dalam negeri, mobil-mobil tersebut bahkan dijual kembali dan dikirimkan ke seluruh dunia. Parahnya jumlah kasus pencurian mobil di Kanada bahkan membuat Biro Asuransi Kanada menyatakan kasus tersebut sebagai krisis nasional atau epidemi. Hasilnya tercatat sekitar 150.000 kendaraan telah dicuri di Kanada. Lebih dari 1.500 kendaraan yang dicuri terdeteksi berada di seluruh dunia sejak Februari, dikutip dari laporan Interpol. Hal ini membuat Kanada menempati daftar 10 negara teratas dari 130 negara dengan jumlah kasus pencurian mobil terbanyak yang diterima melalui basis data tahun ini. Tak hanya itu, lebih dari 200 kendaraan yang dicuri di Kanada teridentifikasi berada di seluruh dunia setiap minggu. Biasanya kendaraan ini ketahuan saat diperiksa penegak hukum di pelabuhan saat akan masuk ke negara lain. Sementara itu, Biro Asuransi Kanada menganggap kasus pencurian mobil di negara tersebut sebagai epidemi dan krisis nasional. Perusahaan asuransi sendiri pun telah membayar lebih dari 1,5 miliar dolar Kanada atau setara 17,86 triliun untuk mengeklaim pencurian kendaraan tahun lalu. Kanada dinyatakan sebagai negara sumber utama kendaraan bermotor curian karena sebagian besar memiliki kendaraan model bernilai tinggi dan banyak dicari pabrik seperti SUV. Pencurian mobil juga marak terjadi beberapa tahun terakhir akibat kekurangannya pasokan mobil secara global pasca pandemi COVID-19. Hal ini membuat permintaan kendaraan bekas dan baru meningkat. Di sisi lain muncul pasar bagi mobil dengan model tertentu. Ini menjadikan aksi pencurian mobil sebagai penghasil pendapatan utama bagi kelompok kejahatan terorganisasi. Pihak berwenang menambahkan sebagian mobil-mobil hasil curian bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan atau kekerasan lainnya. Kendaraan curian merupakan mata uang kriminal internasional, ujar Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stuck dalam rilis resminya. Menurut dia, kendaraan tersebut digunakan untuk menyelundupkan narkoba sebagai pembayaran kepada jaringan kriminal, serta alat transportasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari perdagangan manusia hingga terorisme. Ada juga kendaraan yang sengaja dijual di dalam negeri kepada warga Kanada yang tidak tahu kalau mobil tersebut adalah hasil curian. Selain itu, mobil akan dikirim ke luar negeri untuk dijual kembali. Target utama penjualan mobil curian ini seperti negara-negara di Timur Tengah dan di Afrika Barat. Mobil curian merupakan bagian dari aliran pendapatan utama bagi kejahatan terorganisasi transnasional. Pada Oktober 2023, Dinas Kepolisian Toronto mengumumkan penyelidikan selama 11 bulan dan menemukan 1.080 kendaraan senilai sekitar 60 juta dolar Kanada atau setara 714 miliar. Akibatnya lebih dari 550 tuntutan diajukan. Dan antara pertengahan Desember 2023 dan akhir Maret silam, petugas perbatasan dan polisi menemukan hampir 600 kendaraan curian di pelabuhan Montreal setelah memeriksa 400 kontainer pengiriman. Namun jenis operasi ini mungkin sulit dilakukan mengingat banyak volume barang dagangan yang melewati pelabuhan tersebut. Sekitar 1,7 kontainer dipindahkan melalui pelabuhan Montreal pada tahun 2023 saja. Staf pelabuhan juga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kontainer dalam banyak kasus. Dan di wilayah yang dikontrol Bea Cukai hanya petugas perbatasan yang dapat membuka kontainer tanpa surat perintah. Pada saat yang sama, Badan Layanan Perbatasan Kanada sedang bergulat dengan kondisi staf yang minim. Menurut laporan yang diserahkan oleh serikat pekerja tersebut kepada pemerintah pada bulan April. Pada bulan Mei, pemerintah Kanada mengatakan akan menginvestasikan jutaan dolar untuk meningkatkan kemampuan pemindahan dalam mencari kontainer pengiriman. Polisi juga akan mendapatkan uang tambahan untuk memberantas pencurian mobil tersebut di komunitasnya. Atas banyaknya tindakan pencurian mobil, warga Kanada pun mayoritas memasang engine
immobilizer. Untuk mobilnya, sistem anti-maling ini yang mencegah mesin mobil menyala jika kontak yang digunakan tidak sesuai, dan pelacak tanda jika mobil itu dicuri. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe, lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.